Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran matematika kelas 11, khususnya untuk kelas 11 multimedia. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan coba belajar tentang bagaimana cara menemukan konsep sebuah barisan aritmetika. Nah, seperti kita sudah pelajari yang pertemuan kemarin bahwa ada sebuah barisan yang kita diminta untuk mencari sebuah barisan ya suku ke sekian ya, dengan menggunakan cara manual. Tetapi cara manual tersebut tentunya tidak efektif ketika kita diminta untuk mencari sebuah bilangan pada suku ke 1000 misalkan atau ke 2000. Tentunya cara tersebut tidak efektif jika menggunakan cara manual. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan sedikit tentang apa itu barisan aritmetika. Nah, apa hubungannya dengan barisan barisan yang kita sudah pelajari kemarin. Baik, kita langsung saja ke kompetensi dasarnya. Ya, untuk kompetensi dasar, kita masih menggunakan kompetensi dasar yang kemarin, yaitu menganalisis barisan dan deret aritmetika. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Tentunya, ini kita nanti akan menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmetika. Tapi pada kesempatan kali ini kita baru belajar tentang konsep barisan aritmetika itu seperti apa. Misalkan kita disajikan sebuah masalah, saat diterima bekerja di penerbit literatur, Hendy membuat kesepakatan dengan pimpinan perusahaan, yaitu ia akan mendapatkan gaji pertama sebesar Rp1.800.000 dan akan mengalami kenaikan Rp50.000 setiap 2 bulan. Ingat, setiap 2 bulan naik gaji sebesar Rp50.000. Jika ia mulai bekerja pada bulan Juli 2004 misalkan, jadi bulan Juli 2004, berapakah gaji yang diterima pada bulan Desember tahun 2005? Nah, ingat setiap 2 bulan itu naik Rp50.000. Nah, solusinya bagaimana? Nah, kita akan coba membahas secara manual. Kita coba selesaikan masalah yang tadi, ya. Kita list dulu bulannya, ya, mulai bulan Juli sampai Agustus tahun 2004, itu kita masih gaji awal, Rp1.800.000 ya. Kemudian September sampai Oktober itu naik sebesar Rp50.000. Jadi setiap 2 bulan naik gaji, setiap bulan naik gaji sampai pada bulan November, Desember 2005. Nah, kita akan coba, kita lihat, nah misalkan di bulan Juli, Agustus tahun 2004, kita gaji pertamanya adalah Rp1.800.000. September, Oktober dapat kenaikan Rp50.000, November, Desember 2004 dapat kenaikan Rp50.000. Begitu juga Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, Desember. Itu masing-masing bulan, masing-masing per 2 bulan itu dapat kenaikan Rp50.000. Kita lihat bahwa pada bulan September Oktober 2004 itu dapat kenaikan Rp50.000 sehingga gajinya yang pertama Rp1.800.000 naik Rp50.000 menjadi Rp1.850.000. Begitu juga untuk bulan November Desember 2004 dari Rp1.850.000 di bulan September Oktober tadi kan Rp1.850.000. Kemudian bulan November Desember naik menjadi Rp1.900.000 karena Rp1.850.000 ditambah Rp50.000 menjadi Rp1.900.000. Begitu juga untuk bulan Januari Februari 2005 ya, jadi sudah pergantian tahun mendapatkan tambahan gaji Rp50.000 menjadi Rp1.950.000. Begitu juga untuk bulan-bulan yang lain. Sampai pada bulan November Desember 2005 yaitu Rp2.150.000 ditambah Rp50.000 menjadi Rp2.200.000. Nah, jadi gaji yang diterima Fendi pada bulan Desember 2005 adalah Rp2.200.000. Nah, tentu cara tadi ya,
Sangat mudah ketika kita hanya disuruh mencari sampai bulan Desember 2005. Nah, bagaimana kalau kita disuruh mencari pada bulan Desember 2020? Tentunya kita akan kesulitan jika menghitung secara manual. Apakah kita akan menghitung dengan cara itu untuk mencari gaji pada bulan Desember tahun 2020? Tentu tidak, karena kita akan kesulitan dalam menghitungnya. Walaupun cara itu tergolong gampang, tapi kita istilahnya banyak memakan waktu untuk menghitungnya. Walaupun bisa, ya secara umum bisa kita menghitung gaji pada bulan Desember tahun 2020. Bayangkan dari tahun 2004 ke 2020, ya tentunya kita melewati banyak tahun. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Nah, kita awali dulu dengan sebuah barisan. Misalkan ada barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Kita bisa mengatakan bahwa suku awal, jadi suku pertama itu adalah 1 dari barisan ini. Jadi kalau kita lihat di layar bahwa 1 ini adalah suku awal dari barisan ini. Kemudian suku kedua itu adalah 3, ini suku kedua. Kemudian suku ketiga itu ada 5, ini suku ketiga. Sampai pada suku akhirnya, ini yang awalnya, ini akhirnya adalah 15. Jadi suku akhir dari barisan ini adalah 15. Kita bisa mengatakan bahwa suku awal atau suku pertama, kita misalkan U1. Jadi U1 itu adalah suku pertama atau suku awal. Suku kedua ya, adalah U2. Suku ketiga adalah U3. Suku akhir ya, dari barisan ini ya, dari barisan ini suku yang terakhir itu adalah U8 ya. Kalau tidak percaya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi suku ke-8-nya adalah 15. Kita lanjutkan. Nah, kita kembali lagi ke sebuah barisan tadi ya. Misalkan barisan itu saya tambah dengan sampai N. N ini adalah sebuah bilangan, ya tentunya terserah N ini mau diisi nilai berapa, nanti tergantung dari sebuah masalah itu. Suku awalnya atau suku pertamanya adalah 1, ya. Suku kedua 3, ya. Suku ketiga 5, ya. Suku ke-8 15. Nih. Nah, suku akhirnya, nah karena di sini ada suku akhirnya adalah N, maka ini disebut dengan suku akhir atau biasa disebut dengan UN. Jadi N ini adalah suku ke N. Nah, seandainya di sini mungkin suku ke-30 atau suku ke-1000, suku ke-2000 dan lain sebagainya. Tergantung dari berapakah nilai N. Nah, kita lihat kembali barisan ini ya. Suku awalnya adalah 1 atau U1 yang 1, U2 3, ya. U3 5, suku ke-8 15 dan suku ke N adalah N ya. Ini yang kita bisa lihat. Nah, pertanyaannya adalah cari suku ke-15. Kita disuruh mencari suku ke-15. Berapa nilainya? Nah, kita lihat misalkan kita disuruh mencari suku ke-15 dari barisan ini. Ini suku ke-15 berapa? Nah, dari suku pertama ke suku kedua adalah 2 ya. Maksudnya begini. Dari suku pertama ke suku kedua itu bedanya adalah 2 ya. Maksudnya begini, nilai 2 diambil dari pengurangan suku kedua dengan suku pertama. Jadi 3 dikurangi 1, 2 ya. Kemudian 5 dikurangi 3, 2 ya. Ini 7 dikurangi 5, 2 dan seterusnya. Nah, jadi nilai 2 itulah yang disebut dengan beda. Disimbolkan dengan B kecil. Jadi huruf B kecil.
Nanti kita akan gunakan beda itu pada barisan aritmatika. Tapi sebelumnya kita akan coba secara manual dulu. Berapa sih sebenarnya suku ke-15? Nah, kita lihat barisan yang ini ya, bahwa 1 itu adalah suku pertama atau disebut dengan U1. 3 ini adalah suku kedua. Ya. Jadi, untuk bedanya, beda adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Begitu juga untuk nilai suku ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8 sampai pada suku ke N. Jadi untuk mencari beda itu tidak harus suku kedua dikurangi suku pertama. Bisa juga suku ke-7 dikurangi suku ke-6, suku ke-6 dikurangi suku ke-5, suku ke-5 dikurangi suku ke-4, dan seterusnya. Nah, sehingga secara umum untuk mencari beda adalah UN dikurangi UN kurang 1. Artinya begini, misalkan N-nya itu adalah 8, maka untuk mencari beda itu U8 dikurangi U8 kurang 1 berarti 7. Berarti kalau N-nya misalkan 8 maka U8 dikurangi U7. Atau misalkan N-nya 2 maka suku kedua dikurangi suku kedua kurang 1, 1. Jadi suku kedua dikurangi suku ke-1. Ya, saya pikir jelas ya. Jadi untuk mencari beda itu dikurangi dari suku terbesar dikurangi suku sebelumnya. Jadi suku misalkan suku keempat dikurangi dengan suku ketiga ya. Jadi tidak bisa suku ketiga dikurangi suku keempat. Keliru ya. Nah, kita akan lihat nanti. Kita lanjutkan. Nah, misalkan barisan yang tadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Suku ke-15-nya itu berapa? Kita lihat dulu barisan ini. Nah, dari 1 ke 3 itu bedanya 2 ya. Karena 3 kurang 1, 2. 3 ke 5 bedanya 2. 5 ke 7 bedanya 2. Dan seterusnya. Nah, ini berarti barisan ini adalah barisan dengan pola ya beda 2. Berarti untuk mencari suku selanjutnya itu tinggal ditambah 2. Berarti untuk mencari suku ke-9 setelah 15 ini, pasti di sini nanti ya 15 ditambah 2, 7. 17. Kemudian suku selanjutnya 17 ditambah 2, 19. Dan seterusnya. Ya, sehingga kita mendapatkan barisan sebagai berikut. Nah, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Ya, dari mana dapat 21? Ya tadi. 21 ini diambil dari ya, 19 ditambah beda ditambah 2. 2 ya 21 tambah 2 23. Nah, kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi suku ke-15 adalah 29. Ya, jadi suku ke-15 berarti kita sudah bisa ya mencari suku ke-15. Nah, apakah cara ini efektif? Ya, tentu tidak. Kalau yang saya tanya misalkan suku ke-1000, nah tentu tidak mungkin kita akan melakukan proses membilang dari 1 sampai ke suku pertama sampai suku ke-1000. Tentunya tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah cara tersebut efektif? Tentu jawabannya adalah tidak. Solusinya bagaimana? Nah, kita akan belajar barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Nah, definisinya barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Tadi sudah jelas bahwa sukunya berurutan sama, bedanya sama. Tadi bedanya 2, 2. Ketika bedanya tidak sama bagaimana? Ya, tentu itu bukan barisan aritmatika. Ya, kita kembali ke definisi. Beda dinotasikan dengan B, kecil ya, memenuhi pola berikut. B adalah U2 dikurang U1, atau U3 kurang U2, atau U4 kurang U3, dan seterusnya. Sampai bentuk umumnya adalah UN
dikurangi UN kurang 1 yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, N adalah bilangan asli. Ingat, N adalah bilangan asli. Tidak bisa N 1,5, N 2,5, bukan ya. Karena bilangan asli itu ya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif dimulai dari 1. UN adalah suku ke N. Nah, ini nanti akan kita cari. Nah, sifat barisan aritmetika, ya, jika U1, U2, U3, U4, U5 sampai UN merupakan suku-suku barisan aritmetika, suku ke N barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Ingat ini dikali B. Sementara A ya, atau U1 itu suku pertama. Jadi U1 dengan A itu sama ya, suku pertama. B itu adalah beda barisan aritmetika. Sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kita coba ke contoh. Nah, misalkan barisan yang tadi ya, tentukan suku ke-15 pada barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Pada slide sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil 29. Jadi suku ke-15 29 dengan menggunakan cara manual. Untuk suku ke-15 ya adalah 29. Sekarang kita akan mencari dengan rumus barisan aritmetika. Bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan bahwa U1 atau A itu sama dengan 1 nilainya ya. Ini 1, ini adalah A. Beda, itu kita bisa ambil U2 dikurangi U1 ya. 3 kurang 1 sama dengan 2. Sementara N, suku ke N yang kita minta adalah N-nya adalah 15. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai suku ke-15 tadi. Nah, kita sudah tahu nilainya adalah 29. Tapi bagaimana caranya supaya kita lebih gampang ketimbang kita membilang secara manual. Nah, kita akan coba. Nah, rumus barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Karena nilai N adalah 15, maka kita bisa menuliskan seperti ini. U15 sama dengan A ditambah 15 kurang 1 B. Sehingga U15 sama dengan nilai A-nya adalah 1, ya diambil dari sini. Ini ya, nilai A. Kemudian ditambah 15 dikurangi 1, 14 ya. 15 kurang 1, 14. Kemudian dikali B. B dapat dari mana? Ya dapat dari sini. Bedanya sini ya. Bedanya adalah 2. Sehingga 1 ditambah, ingat, kalau sudah seperti ini, jangan dulu jumlahkan 1 tambah 14 ya. Itu keliru. Jadi, kita kalikan dulu 14 dengan 2. 14 kali 2, 28. Ini dulu ya, yang dikerjakan. 1 ditambah 28 sama dengan 29. Benar ya? Jadi kalau kita lihat di slide yang sebelumnya tadi, nilainya 29. Tapi dengan menggunakan cara ini, kita lebih mudah lagi dalam mencari suku ke-15. Nah, kalau yang ditanya adalah suku ke-1000, ya, tentunya kita dengan cara ini lebih mudah lagi. Jadi nilai U15 adalah 29. Gampang ya? Kita ke contoh berikutnya. Tentukan suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Kita lihat bahwa U1 adalah 2, bedanya adalah 6 kurang 2 sama dengan 4, dan N-nya adalah 20. Berapakah nilai suku ke-20? Nah, rumus barisan aritmetika kita sudah tahu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Sehingga kita bisa tuliskan U20 sama dengan A ditambah 20 dikurangi 1 dikali B. Ini ya. Kemudian 2 ditambah 20 kurang 1, 19 dikali B-nya tadi 4 ya. 2 ditambah ya 19 dikali 4, 76. 2 tambah 76 adalah 78. Sehingga nilai U20 adalah 78. Ternyata mudah sekali ya. Nah, kalau kita
tanya misalkan suku ke 1000 berapa? Ya gampang saja. Kita tinggal ganti N dengan 1000. Selanjutnya, untuk contoh berikutnya, nah ini adalah barisan menurun ya. 4, 1, min 2, min 5, min 8, ini adalah barisan yang menurun, bukan naik. Jadi nilainya semakin kecil. Nah, kita ketahui bahwa A-nya U1 nilainya 4. Dan beda, ya ingat, beda, hati-hati. Beda itu kan U2 dikurangi U1. U2 dikurangi U1. Sehingga 1 dikurangi 4. Bukan 4 dikurangi 1. Tapi 1 kurang 4 sama dengan min 3. N-nya adalah 18. Berapakah nilai suku ke-18? Pertanyaannya. Nah, rumus barisan aritmetika kita sudah tahu. Sehingga U18 sama dengan A ditambah 18 dikurangi 1 dikali B. 4 ditambah 17, ya, 17 itu dapat dari 18 dikurangi 1, 17 dikali min 3. 17 dikali min 3 adalah min 51. 4 ditambah min 51 adalah min 47. Jadi, U18 atau suku ke-18 adalah min 47. Sangat mudah sekali. Ingat, ada catatan ya, berhati-hati pada barisan menurun. Tadi ya misalkan dari 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2. Nah, itu hati-hati. Kesalahan siswa pada umumnya adalah mencari beda dari sebuah barisan. Itu biasanya kalau A mungkin tidak ada masalah, tapi bedanya itu biasanya siswa itu salah. Misalkan barisan 8, 4, 0, min 4, min 8, dan seterusnya, itu siswa itu ya sudah paham nilai A sama dengan 8. Tapi biasanya nilai B, bedanya itu keliru. Nah, yang benar adalah 4 dikurangi 8. Jadi suku kedua dikurangi suku pertama. Atau suku ketiga dikurangi suku kedua. 4 dikurangi 8 min 4. Ini yang benar ya. Nah, biasanya siswa itu menulisnya seperti ini. Bedanya adalah 8 dikurangi 4. Padahal ini keliru ya. Karena barisan ini menurun, maka kalau bedanya 4, maka barisan ini nanti akan naik. Yang tentu akan salah. Karena nilainya turun, ya 840 ini kan semakin mengecil ya. Maka bedanya itu pasti negatif. Paham ya? Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di link deskripsi video ini, atau di WA Group kelas 11 multimedia, atau di Google Classroom yang sudah saya siapkan. Untuk tugasnya, ingat ya tugasnya, silahkan dikerjakan di kertas, kemudian difoto, dan diunggah di Google Classroom ya. Saya pikir ini mudah sekali. Tolong dikerjakan sesuai dengan kemampuan sendiri, jangan mencontek. Karena gampang ya, tinggal memasukkan angka saja. Jika belum bisa ditanyakan langsung ke saya lewat WA Group atau Google Classroom. Atau link deskripsi video ini. Jadi soalnya ada 4 nomor, yang wajib itu ada 3 nomor. Nomor 4 ini bonus ya. Jadi untuk adik-adik yang ingin tantangan, silahkan mengerjakan nomor 4. Diketahui barisan 7, 14, 21, 28, 35, sampai 133. Pertanyaannya adalah, nilai 133 ini adalah suku keberapa? Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8. Apakah 133 ini suku ke 1000? Ataukah dia suku ke 100? Silahkan dicari dia ada pada suku berapa. Silahkan, saya ingin melihat bagaimana cara kalian mengerjakan soal ini. Apakah kalian akan kerjakan secara manual? Tentunya saya tidak menyarankan itu. Jadi tolong dikerjakan dengan menggunakan rumus barisan aritmetika yang sudah saya ajarkan tadi. Jadi itu dulu pelajaran pada pagi hari ini. Silahkan mengerjakan tugasnya. Jangan lupa selalu berdoa. Kemudian selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika kalian ingin keluar rumah. Mudah-mudahan pada kesempatan tahun depan, tahun 2021, kita sudah bisa ketemu di sekolah. Begitu
Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA ya, ataupun lewat Google Classroom. Jadi itu dulu yang bisa saya berikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.